Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Dian Utari dan bisa dipanggil dengan nama Dian saja. Saat ini saya sedang berkuliah di IPMI Rizky Bekasi yang beralamat di Jalan Yosudarso, Cikarang. Untuk info lebih lanjut tentang kampus saya bisa dikunjungi di website kami ipmirizkina.com, dan IPMI Rizkina tersebut bisa memilih jurusan sesuai dengan keinginan Anda, yaitu jurusan akuntansi komputer, sistem akuntansi, sistem komputer, dan teknik komputer. Saya saat ini sedang tempat tinggal di daerah Cibitung, yang lebih lengkapnya di Jalan Nana Merah nomor 46, dan pekerjaan saya saat ini adalah guru salah satu di sekolah pendidikan anak usia dini di daerah Bulak Kapal. Alasan saya lebih memilih menjadi guru anak usia dini karena termotivasi untuk mencerdaskan anak bangsa sejak dini, menanamkan minat belajar pada anak usia dini. Alasan saya terutama untuk membuat video ini adalah salah satu syarat mutlak yang harus dijalankan untuk setiap mahasiswa untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengerjaan tugas akhir di semester 6 yang sedang saya jalani saat ini. Saya kebetulan mengambil jurusan akuntansi komputerisasi di IPMI Rizkina dan sudah di semester akhir. Awal mula saya mengenal IPMI rekomendasi dari teman SMA saya, dan saya mendatangi langsung ke kampus IPMI untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang perkuliahan di IPMI Rizkina. Adapun manfaat dan materi yang akan saya jelaskan secara singkat di sini dapat mendapatkan ilmu pengetahuan bagi Anda. Mendengarkannya besar harapan saya dapat berguna bagi masyarakat luas dan untuk memperkuat keimanan seorang muslim yang mengacu akan ketakwaan seorang muslim, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna bagi orang banyak dan dapat diamalkan pula kepada setiap orang manusia, dan tidak akan putus amal seseorang tersebut jika mengamalkan amalan terbaik, yaitu ilmu yang bermanfaat. Untuk materi yang saya jelaskan bisa disimak baik-baik, yaitu tentang kumpulan artikel agama Islam yang mengacu pada haji. Haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu dan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal dengan musim haji yang ada di bulan Zulhijjah. Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Kegiatan inti ibadah haji mulai pada tanggal 8 Zulhijjah ketika umat Islam bermalam di Mina, wukuf berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dan berakhir setelah melempar jumroh, melempar batu simbolisasi setan pada tanggal 10 Zulhijjah. Masyarakat Indonesia lazim juga menyebut hari raya Idul Adha adalah hari raya haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini. Definisi haji secara lugawi, haji berarti menjaga atau menuju dan mengunjungi tempat. Etimologi bahasa Arab kata haji mempunyai artinya yaitu tujuan, maksud, dan menjaga. Menurut istilah syar'i, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi di atas selain Ka'bah, Masjidil Haram, juga Arafah, Musdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adapun amal ibadah tertentu ialah wakaf syar'i, wukuf, masjid, dan Musdalifah, melempar jumroh, mabit di Mina, dan lain-lain. Latar belakang haji. Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah telah mengenal ibadah haji dan mereka mewarisi ibadah haji kepada nenek moyang mereka dengan melakukan perubahan sana sini. Akan tetapi bentuk umum pelaksanaan tetap ada, seperti tawaf, syai, wukuf, dan melempar jumroh.
Hanya saja pelaksanaan banyak yang tidak sesuai dengan syariat yang sebenarnya. Untuk itu, Islam datang dan memperbaiki segi-segi yang salah dan tetap menjalankan apa-apa yang sesuai dengan petunjuk syar'i sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Latar belakang ibadah haji ini juga didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh nabi-nabi dalam agama Islam, terutama Nabi Ibrahim, nabinya agama tauhid. Ritual tawaf didasarkan pada ibadah berupa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum Nabi Ibrahim. Ritual syar'i yakni lari dari bukit Safa dan Marwah, daerah agak tinggi di sekitar Ka'bah yang sudah menjadi satu kesatuan Masjidil Haram di Mekah. Maka didasarkan untuk mengenang ritual istri kedua Nabi Ibrahim ketika mencari susu dan untuk anaknya Nabi Ismail. Sementara wukuf di Arafah adalah ritual untuk mengenang tempat temunya Nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi, yaitu asal mula dari kelahiran seluruh umat manusia. Jenis ibadah haji, ritual haji, rukun Islam yang terakhir. Setiap jamaah bebas untuk memilih ibadah haji yang diinginkan dilaksanakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebebasan hal itu, sebagaimana terlihat dalam hadis berikut. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kami berangkat beribadah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 7 hajatul wada. Di antara kami yang berihram untuk haji dan umroh, dan pula ada yang berihram untuk haji. Orang yang berihram untuk umroh bertahalul ketika telah berada di Baitullah. Sedangkan orang yang berihram untuk haji, jika ia mengumpulkan haji dan umroh, maka tidak melakukan tahalul sampai dengan akhir dari naharnya. Berikut adalah jenis dan pengertian haji yang dimaksud. Haji ifrad berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umroh. Dalam hal ini yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya, ketika mengenakan pakaian ihram dan miqat, orang tersebut berniat melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Apabila haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umroh. Haji tamattu mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai untuk melakukan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji, lalu bertahalul, kemudian mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji di tahun yang sama. Tamattu dapat juga berarti melaksanakan ibadah di dalam bulan-bulan serta di dalam tahun yang sama tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asal. Haji qiran mengandung arti menggabungkan, menyatukan, dan sekaligus yang dimaksud di sini adalah menyatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Haji qiran dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak miqat, makani dan melaksanakan semua rukun haji dan wajib sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu yang lama. Menurut Abu Hanifah, melaksanakan haji qiran berarti melakukan 2 tawaf dan 2 sya'i. Kegiatan ibadah haji pada di padang Arafah dan pada musim haji. Rute yang dilalui oleh jamaah haji berikut adalah keutamaan dalam ibadah haji didasarkan urutan waktu. Sebelum 8 Zulhijjah, umat Islam dari seluruh dunia mulai berbondong untuk melaksanakan tawaf haji di Masjidil Haram Mekah. 8 Zulhijjah, jamaah haji harus bermalam di Mina. Sebelumnya, pada pagi jam 8 Zulhijjah, umat Islam memakai pakaian ihram, 2 lembar kain tanpa jahitan sebagai pakaian haji. Kemudian berniat haji dan membaca Talbiyullah. Pagi hari tanggal 8 Zulhijjah, pakaian jamaah menuju Mina. Malam harinya semua jamaah haji harus bermalam di Mina. Tanggal 9 Zulhijjah, pagi harinya semua jamaah haji pergi ke Arafah. Kemudian jamaah melaksanakan ibadah wukuf.
yaitu berdiam diri dan berdoa di padang ini sehingga maghrib datang. Kemudian ketika malam datang, jamaah segera menuju dan bermalam di Musdalifah. 10 Zulhijjah setelah pagi di Musdalifah, jamaah segera menuju Mina untuk melaksanakan ibadah umroh Aqabah, yaitu melempar batu sebanyak 7 kali ke tugu pertama sebagai simbolisasi mengusir setan. Setelah mencukur rambut atau sebagian rambut, jamaah bisa tawaf haji, menyelesaikan haji, atau bermalam di Mina untuk melaksanakan jumroh sambungan. 11 Zulhijjah melempar jumroh sambungan ula di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. 12 Zulhijjah melempar jumroh sambungan ula pula di tugu pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum pulang ke negara masing-masing, jamaah melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Lokasi utama dalam ibadah haji, Mekah Al-Mukarramah. Di kota ini berdiri pusat ibadah umat Islam sedunia, Ka'bah, yang berada di pusat Masjidil Haram. Ketika ritual haji, Makkah menjadi tempat pembuka dan penutup ibadah ketika jamaah diwajibkan melaksanakan niat dan tawaf haji Arafah. Kota di sebelah timur Makkah ini juga dikenal sebagai pusatnya haji, yaitu tempat wukuf dilaksanakan, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah setiap tahunnya. Daerah berbentuk padang luas ini adalah tempat berkumpulnya ketika 2 juta jamaah haji dari seluruh dunia di luar musim haji di daerah yang tidak dipakai. Mina, tempat berdirinya tugu jumroh, yaitu tempat pelaksanaan kegiatan melempar batu ke tugu jumroh sebagai simbolisasi tindakan Nabi Ibrahim ketika mengusir setan. Di masing-masing tempat itu berdiri tugu yang digunakan untuk pelaksanaan jumroh Aqabah, jumroh ula, dan jumroh wisuta. Di tempat ini, jamaah juga diwajibkan menginap 1 malam di Musdalifah. Tempat di dekat Mina dan Arafah dikenal sebagai tempat jamaah haji melakukan mabit atau bermalam dan mengumpulkan bebatuan untuk melaksanakan ibadah jumroh di Mina. Madinah adalah kota suci kedua umat Islam. Di tempat ini, mutan umat Islam Nabi Muhammad SAW dimakamkan di Masjid Nabawi. Tempat ini sebenarnya tidak masuk ke dalam ritual ibadah haji, namun jamaah haji dari seluruh dunia biasanya menyempatkan diri untuk berkunjung ke kota yang letaknya kurang lebih 330 km atau 450 km melalui transportasi darat utara Mekah ini untuk berziarah dan melaksanakan salat di Masjid Nabi. Tempat bersejarah Jabal Nur dan Gua Hiro. Jabal Nur terletak kurang lebih 6 km di sebelah utara Masjidil Haram. Di puncaknya terdapat sebuah gua yang dikenal dengan namanya Gua Hira. Di gua ini, Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jabal Nur. Jabal Nur terletak kurang lebih 6 km di sebelah selatan Masjidil Haram. Untuk mencapai Gua Nur tersebut memerlukan perjalanan mendaki kurang lebih 1,5 jam dari gunung. Inilah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kepungan orang Quraisy ketika hendak hijrah ke Madinah. Jabal Rahmah, yaitu tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah keduanya terpisah saat turun dari surga. Peristiwa pentingnya adalah tempat turunnya wahyu yang terakhir pada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Jabal Uhud.
Letaknya kurang lebih 5 kilo dari pusat Madinah. Di bukit inilah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin Mekah. Dalam pertempuran tersebut gugur 70 orang syuhada, di antaranya Hamzah bin Abdul Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Kecintaan Rasulullah pada para syuhada Uhud membuat beliau selalu menziarahinya hampir setiap tahun. Untuk itu, Jabal Uhud menjadi salah satu tempat penting untuk diziarahi makam Baqi. Makam Baqi adalah Baqi artinya tanah kuburan untuk penduduk zaman jahiliyah sampai sekarang. Jamaah haji yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi. Letaknya sebelah timur dari Masjid Nabawi. Disinilah makam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, para istri Nabi, putra dan putri, dan para sahabat dimakamkan. Ada banyak perbedaan makam seperti di Tanah Suci ini dengan makam yang ada di Indonesia, terutama hal peletakan batu nisan. Lihat hikmah ziarah ke makam Baqi. Masjid Qiblatain. Pada masa permulaan Islam, kaum muslimin melakukan salat dengan menghadap kiblat ke Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina. Pada tahun kedua Hijriah, bulan Rajab, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat zuhur di masjid ini, tiba-tiba turun wahyu Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan agar kiblat salat diubah ke Ka'bah, Masjidil Haram, ke Mekah, dan terjadinya peristiwa yang disebut dengan akhiran masjid ini diberi nama Masjid Qiblatain, yang berarti Masjid Kiblat kedua. Syarat dan rukun haji lengkap. 1. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya dengan lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung pada niatnya. Teks hadis tersebut di takhirnya sudah memaktub dalam pembahasan syarat-syarat syahud. Wukuf di Arafah. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haji adalah Arafah. Arafah itu adalah wukuf. Syahid Ibnu Majah dari Ukhwah, aku pernah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Musdalifah sewaktu beliau pergi untuk sholat. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sejatinya aku datang dari sewaktu beliau datang dari 2 gunung Tai, sangat putih untukku dan telah wukuf di sana. Lalu apakah ibadah haji saya sah? Maka Rasulullah menjawab dengan seperti ini, barang siapa yang mengikuti salat kami ini dan wukuf bersama kami hingga kami tertolak dari sini dan sebelumnya telah wukuf di Arafah pada siang dan atau malam hari, maka sempurnalah ibadah hajinya dan hilanglah kotoran darinya. Artinya telah melaksanakan apa yang diwajibkan dalam ibadah haji berupa manasik. 3. Mabit di Musdalifah hingga terbit matahari dan sholat subuh di sana sebagaimana yang bermaktub dalam hadis di atas. Barang siapa yang mengikuti sholat kami dan wukuf bersama kami hingga kami tertolak dari sini menuju Mina dan sebelumnya telah wukuf di Arafah pada siang atau malam hari, maka sempurnalah ibadah haji yang telah hilang kotorannya. Melakukan tawaf ifadiyah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bertutur, Safiyah binti Huyai datang bulan setelah sebelumnya saya informasikan
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertanya, apakah ia menyebabkan kita tertahan dan terhalang dalam perjalanan ketika kita sekarang ini dengan sebab tak dapat mengerjakan tawaf ifadah? Karena hal itu, saya menjawab, ya Rasulullah, bahwa Safiyah telah mengerjakan tawaf ifadah dan sudah tawaf di sekeliling Baitullah. Kemudian setelah melakukan tawaf ifadah, ia haid. Maka sabda beliau, kalau begitu hendaklah dia pulang bersama kami. Jadi sabda Rasulullah, apakah ia menyebabkan kita tertahan untuk melakukan tawaf ifadah merupakan suatu kemestian yang harus dilaksanakan, dan ia menjadi penghalang yang penahan bagi orang yang belum mengerjakannya. Melakukan sya'i antara Syafa dan Marwah karena Rasulullah SAW melakukan, bahkan beliau juga memerintahkannya. Hadis Rasulullah tentang berbuat ikhlas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang sangat aku takuti atas kamu adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Jawab baginda, riya. Pada hari pembalasan kelak, Allah berkata kepada mereka, pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulu kamu beramal karena mereka di dunia. Lihatlah di sana, kalau kamu mendapatkan kebaikan darinya. Riya adalah beramal untuk dilihat orang, dipuji. Abu Lais berkata, dikatakan kepada mereka sedemikian itu karena amal perbuatan mereka ketika di dunia secara tipuan, maka dibalas demikian. Allah membalas tipuan mereka itu dengan membatalkan semua amal perbuatan mereka itu, karena mereka dahulu tidak beramal karena Allah, tapi amal yang dikerjakan tidak ikhlas, hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Abu Lais meriwayatkannya dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah berfirman, Aku yang terkaya dari semua sekutu, aku tidak berhajat dari segala amal yang dipersekutukan kepada lain dariku, aku akan lepas bebas dari amal itu. Hadis tersebut sebagai dalil bahwa Allah tidak menerima amal kecuali ikhlas melalui kepadanya. Maka jika tidak ikhlas, tidak akan diterima amalnya, bahkan pahalanya, bahkan tempatnya tetap dalam neraka jahanam. Tersebut dalam surat Al-Isra. Siapa yang ingin akan dunia dengan amalnya, kami berikan kepadanya dari kekayaan dunia, dan bagi siapa yang kami hendaki kebinasaannya, kemudian kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam sebagai seorang terhina dan terusir jauh dari rahmat Allah. Dan siapa yang inginkan akhirat dan berusaha dengan sungguh dan ikhlas dan disertai iman, maka usaha amal mereka itulah yang terpuji. Dari ayat ini nyatalah bahwa yang beramal karena Allah maka akan diterima, sedangkan yang beramal karena Allah tidak akan diterima dan hanya mendapatkan celah dan susah semata-mata. Dari Abu Hurairah anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada kalanya orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, dan ada kalanya orang yang bangun malam tidak akan mendapatkan apa-apa dari ibadatnya kecuali mengantuk, yakni tidak mendapatkan pahala dari amalnya. Orang yang beramal dengan riya dan sumah itu bagaikan orang keluar ke pasar dengan mengisi dompetnya dengan batu. Semua orang akan merasa kagum dan berkata, alangkah penuhnya dompet orang itu, tapi sama sekali tidak berguna bagi orang itu karena tidak dapat membelanjakan uang itu, hanya semata-mata mendapatkan pujian orang. Demikian jugalah orang yang beramal dengan riya dan sumah tidak akan mendapatkan pahala di akhirat, sebagaimana firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 23. Dan kami periksa semua amal perbuatan mereka, lalu kami jadikan debu yang berhamburan. Seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku bersedekah dengan mengharap keriduan dari Allah dan ingin juga disebut kebaikan aku." Maka turunlah ayat 111 surat Al-Kahfi. Maka siapa yang berharap akan bertemu Tuhannya, maka hendaklah berbuat amal yang baik dan jangan mempersekutukan Allah dalam semua ibadatnya. Siapa yang takut tapi tidak berhati-hati, maka tak berguna rasa takut itu. Seperti berkata, aku takut siksa Allah, tetapi tidak hati-hati dari dosa, maka tidak berguna ketakutannya itu. Siapa yang berharap tetapi tidak beramal, maka sia-sia harapan itu. Siapa yang berniat tapi tidak dilaksanakan, tidak berguna niatnya. Siapa yang berdoa tanpa usaha, maka sia-sia doa itu. Siapa yang istighfar tanpa menyesal, maka tidak berguna istighfarnya itu. Siapa yang beramal tanpa ikhlas, maka sia-sia amalnya itu. Akan keluar pada akhir zaman suatu kaum yang mencari agama dengan menjual agama, memakai pakaian bulu, lidah mereka lebih manis dari madu, sedangkan hati mereka bagaikan serigala. Abdullah Al-Mubarak meriwayatkan dari Abu Bakar bin Maryam dari Domirah dari Abi Habib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada kalanya malaikat membawa amal seorang hamba dan mereka anggap banyak dan mereka menyanjungnya sehingga sampai ke hasrat Allah. Lalu Allah berfirman kepada mereka, kamu hanya mencatat amal hambaku, sedangkan aku mengawasi isi dan niat hatinya. Hambaku ini tidak ikhlas kepadaku dalam amalnya, maka campakkanlah dia ke dalam sijin. Dan ada kalanya membawa amal baik hamba dan mereka anggap sedikit dan sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman kepada malaikat, kamu hanya mencatat amal hambaku, sedangkan aku mengawasi isi dan hatinya. Orang ini niatnya ikhlas dalam amal perbuatannya kepadaku, catatlah amal ini dalam ilyin. Amal yang sedikit tapi ikhlas lebih baik dari amal yang banyak tapi tidak ikhlas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hari kiamat maka Allah akan menghukum di antara para makhluk dan semua umat bertekuk lutut. Yang pertama akan dipanggil ialah orang yang pandai baca Al-Quran dan orang yang mati fisabilillah dan orang kaya. Maka Allah bertanya kepada orang yang pandai membaca Al-Quran, tidakkah aku mengerjakan kepadamu atas apa yang aku turunkan kepada utusanku? Orang itu menjawab, benar Tuhanku, firman Allah. Lalu apakah yang telah kamu lakukan atas apa yang kamu ketahui itu? Jawabnya, aku telah mempelajarinya di waktu malam dan mengamalkan di waktu siang. Firman Allah, dusta kau. Malaikat juga berkata, dusta kau, sebenarnya engkau hanya ingin digelari dan ahli dalam Al-Quran dan sudah disebut demikian itu. Lalu dipanggil orang kaya dan ditanya, apa engkau telah berbuat terhadap harta yang telah aku karuniakan itu? Aku telah menggunakannya untuk membantu sanak saudara dan bersedekah. Dusta kau, jawab firman Allah. Para malaikat juga berkata, dusta kau berbuat begitu hanya ingin disebut sebagai dermawan dan sudah terkenal demikian itu. Lalu dihadapkan orang yang mati syahid berjihad fisabilillah, ditanya, kenapa kamu terbunuh? Aku telah berperang untuk menegakkan agamamu sehingga aku terbunuh. Allah berfirman, dusta engkau. Malaikat juga berfirman, dusta engkau hanya ingin disebut pahlawan dan gagah berani dan sudah disebut demikian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul pahaku sambil bersabda, hai Abu Hurairah, ketiga-tiga orang itulah yang pertama dibakar di dalam api neraka pada hari kiamat. Orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan amal kebaikannya sebagaimana menyembunyikan kejahatannya.
Puncak ikhlas adalah tidak ingin kepada pujian orang. Junun al-Misri ketika ditanya, bilakah orang diketahui bahwa ia masuk dalam pilihan Allah? Jawabnya, jika telah meninggalkan istirahatnya dapat memberi apa yang ada, tidak ingin kedudukan dan tidak mengharapkan pujian dan cacian orang, yakni dipuji ketika merasa bangga dan dicela tidak merasa gundah. Hadis tentang amal yang bergantung pada niat. Abu Laid Asma Margandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Maisyarah berkata, Allah telah berfirman, aku tidak menerima perkataan seseorang hakim, tapi aku melihat tujuan dan niatnya kepadaku, maka aku jadikan diamnya untuk berpikir dan bicaranya sebagai zikir meskipun ia tidak berkata-kata. Aun bin Abdullah berkata, dahulu orang-orang soleh menulis surat kepada sahabat 3 kalimat, siapa yang beramal untuk akhirat maka Allah mencukupi segala urusan dunianya, dan siapa yang memperbaiki niatnya maka Allah akan memperbaiki zahirnya, dan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niat seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Oleh sebab itu, mendapat pahala tanpa amal, sedangkan amal tanpa niat tidak ada pahalanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba dihadapkan pada hari kiamat membawa hasanah sebesar bukit, lalu ada seruan, siapa yang pernah dianiaya oleh fulan boleh datang untuk dibayar. Maka datanglah beberapa orang lalu mengambil bagiannya sehingga tiada tinggal satupun dari hasanah untuk itu, sehingga hamba itu menjadi bingung. Lalu Tuhan berkata kepadanya, untukmu ada simpanan yang ku tidak perlihatkan kepada malaikat atau seorang pun dari makhlukku. Lalu ia bertanya, apa itu? Jawab Tuhan, iya itu niatmu yang kau selalu niatkan berbuat kebaikan, aku tulis untukmu berlipat ganda, 70 lipat ganda. Seorang abid Bani Israel ketika berjalan melihat anak bukit, lalu ia ingin andaikan bukit itu menjadi tepung, maka akan diberinya makanan kepada Bani Israel yang sedang menderita kelaparan. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi ketika itu, katakanlah kepada abid itu bahwa Allah berfirman, telah aku tetapkan bagimu pahala sekiranya bukit itu menjadi tepung dan kamu sedekahkannya. Dan ada riwayat akan dihadapkan pada hari kiamat seorang hamba, lalu ia melihat dalam suratan amalnya ada haji, umroh, jihad, zakat, dan sedekah. Maka ia berkata dalam hatinya, dari mana semua itu pahala? Aku tidak berbuat semua itu, mungkin ini bukan suratan amalku. Maka Allah berfirman, bacalah itu suratanmu semasa hidupmu, lalu sering berkata, andaikan aku mempunyai harta, niscaya aku jihad. Aku mengetahui akan niatmu itu, maka aku beri kepadamu pahala semua itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu dan tidak melihat hartamu dan tidak melihat keadaanmu, tapi Allah melihat amal dan hatimu. Penjelasan lebih lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku ingin memberitahu kamu satu surah yang paling afdal dalam Al-Quran. Surah itu adalah surah Al-Hamd Al-Fatihah yang mempunyai 7 ayat. Ayat-ayat ini adalah Ka'bah Mathani dan mewakili seluruh Al-Quran yang agung. Telah diriwayatkan dari setengah ahli sufi bahwa segala yang terkandung dalam kitab Allah yang terdahulu terdapat dalam Al-Quran, dan segala kandungan Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fatihah, dan apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah terdiri dalam Bismillah, dan apa-apa yang terdapat dalam Bismillah terdapat dalam huruf Ba.
Terdapat juga dalam kitab tafsir menerangkan bahwa huruf ba bertugas sebagai penemu, yakni huruf ba memutuskan segala hubungan seseorang hamba dengan segala perkara yang lain dan menemukan dengan Allah. Sebagian ulama berpendapat bahwa apa-apa yang terdapat dalam huruf ba terkandung dalam pada titik ba itu, yakni titik wahdaniyah. Dalam istilah ilmu tasyawuf, titik wahdaniyah bermaksud sesuatu yang tidak boleh dibagi-bagi lagi. Setelah ulama menuliskan ayat-ayat iya kanaka budu wa iya kanasta'in, terkandung segala hajat dunia dan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda melalui hadis, demi zat dan nyawaku dalam genggamannya satu surah yang seumpama ini tidak pernah diturunkan sama ada dalam Taurat, Injil, Zabur atau bagian yang lain di dalam Al-Quran. Membaca surat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan akan dapat menyembuhkan segala penyakit rohani dan jasmani, penyakit zahir dan penyakit batin. Al-Fatihah yang ditulis dan dijadikan tangkal dan juga menjilat Al-Fatihah yang ditulis berfaedah untuk mengobatkan penyakit. Terdapat dalam kitab-kitab hadis yang syahih bahwa para sahabat Nabi pernah membaca surat Al-Fatihah dan menghembuskan nafas ke atas orang yang dipatuk ular dan di tengah kalajengking orang-orang terkena sawan dan orang gila. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri mengharuskan perbuatan ini. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat Al-Fatihah lalu menghembuskan kepada Hazrat Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, dan baginda membaca dan menyapu air liur pada tempat yang sakit itu. Dalam hadis yang lain pula bahwa sesiapa yang berbaring dengan niat untuk tidur dan membaca Al-Fatihah serta surat Al-Ikhlas kemudian menghembuskan ke atas dirinya sendiri, maka ia akan dijauhkan dari segala bahaya melainkan maut. Pahala membaca surat Al-Fatihah menyamai pahala membaca 2/3 Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku telah mendapat 4 perkara dari hasanah khas dari Rash. Tiada siapapun yang mendapat apa-apa perkara lain dari hasanah tersebut. Pertamanya adalah surat Al-Fatihah, kedua ayat kursi, dan ketiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan keempat surat Al-Kautsar. Hazrat Hasan Basri meriwayatkan satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, seorang yang membaca surat Al-Fatihah seumpama orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran yang mulia. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa iblis meraung-raung sambil melumurkan seluruh kepalanya dengan debu apabila berlaku 4 peristiwa. Pertama, dia dilaknat. Kedua, apabila dia dikeluarkan dari surga ke dunia. Ketiga, apabila Nabi Muhammad dianugerahkan dengan kenabian. Dan keempat, apabila surat Al-Fatihah diturunkan. Pada suatu ketika ada seorang datang kepada Hazrat Sya'abi mengadu tentang buah pinggangnya yang sakit. Hazrat Sya'abi menasihatkan kepadanya membaca asasul Quran kemudian menghembuskan kepada tempat yang sakit. Apabila ditanya asal Quran, Hazrat Sya'abi menjawab surat Al-Fatihah. Antara amalan para masyaikh yang mujarab ialah surat Al-Fatihah. Surat ini juga sebagai Ismul A'zam yang sepatutnya dibaca tujuannya pemohon apa hajat-hajatnya. Di dalam kitab Sahih Muslim terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama kami. Baginda besar bersabda, di langit telah dibuka satu pintu yang penuh
yang belum pernah dibuka sebelum ini, dan dari pintu itu tersebut turun satu malaikat yang pernah diturunkan sebelum ini. Malaikat itu berkata kepadaku, terimalah suatu kabar gembira dengan dua nur yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum ini. Pertama adalah surat Al-Fatihah dan kedua adalah 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Mahfun ayat Allah tidak ada yang benar disembah, hanya Dia yang hidup dan maha kaya, tidak pernah ditimpa mengantuk dan tidak pernah tidur. Baginya sesuatu yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang boleh memberinya syafaat kecuali dengan izinnya. Ia maha mengetahui segala apa yang terjadi di hadapan mereka dan di belakang mereka. Tidaklah mereka meliputi ilmunya sedikit juga, kecuali yang dikehendakinya. Lebih luas kursinya di langit dan di bumi, tidak susah baginya memelihara keduanya. Dia maha tinggi dan maha besar. Penjelasan tentang ayat kursi. Ayat kursi diturunkan pada suatu malam 11 Hijrah. Menurut riwayat, ketika ayat kursi diturunkan disertai dengan beribu-ribu malaikat sebagai penghantarnya karena kebesaran dan kemuliaannya. Syaitan dan iblis menjadi gempar ketika adanya suatu alamat yang menjadi perimpang dalam perjuangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada penulis Al-Quran, yaitu Zaid bin Thabit, agar segera menulisnya dan menyebarkannya. Ada terdapat 95 sebuah hadis yang menjelaskan fazilat ayat kursi. Sebabnya ayat ini disebut ayat kursi karena di dalamnya terdapat perkataan kursi, artinya tempat duduk yang megah bagi yang mempunyai martabat. Perlu diingat, bukan yang dimaksud dengan kursi ini tempat duduk Tuhan, tetapi adalah kursi, yaitu syiar atas kebesaran Tuhan. Khasiat dari ayat kursi adalah siapa yang membaca ayat kursi dengan istiqomah setiap kali selesai sembahyang fardu, setiap pagi dan petang, setiap kali masuk rumah atau ke pasar, setiap kali masuk ke tempat tidur dan musafir, insya Allah akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja pemerintah yang kejam, diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudaratkan, terpelihara dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran, dan kekaraman. Terdapat keterangan dalam kitab Asyura Mudifah, barang siapa yang mengamalkan membaca ayat kursi setiap membaca sebanyak 18 kali, insya Allah ia akan hidup berjiwa tauhid, dibukakan dada, dan bagaimana hikmat, dimudahkan rezekinya, dinaikkan martabatnya, diberikan kepadanya pengaruh seseorang yang selalu segan kepadanya, dipelihara dari segala bencana dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang ulama Hindi mendengar dari salah satu guru besarnya, dari Abi Lababah radhiyallahu anhu, membaca ayat kursi sebanyak anggota 7 kali setiap hari dan benteng pertahanan Rasulullah. Syekh Abdul Abbas Al-Buni menerangkan, siapa membaca ayat kursi sebanyak hitungan kata-katanya 50 kali dan ditiupkan pada air hujan kemudian diminumnya, maka insya Allah Tuhan mencerdaskan akalnya dan memudahkan paham pada pelajaran yang dipelajarinya. Siapa yang membaca ayat kursi selepas sembahyang fardu, Tuhan akan mengampuni dosanya. Siapa yang membaca ayat kursi ketika hendak tidur, terpelihara dari gangguan syaitan. Dan siapa yang membaca ketika ia marah, maka akan hilang rasa marahnya. Syekh Al-Buni menerangkan, siapa yang membaca ayat kursi sebanyak hitungan hurufnya 170 huruf, maka insya Allah Tuhan akan memberinya pertolongan dalam segala hal dan menunaikan segala hajatnya dan melapangkan pikirannya, diluluskan rezekinya dan dihilangkan kedukaan dan memberikannya apa yang dituntutnya. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika hendak tidur,
Maka Tuhan mewakilkan 2 malaikat untuk menjaga selamat tidurnya sampai pagi. Abdurrahman bin Auf menerangkan bahwa ia apabila masuk ke rumahnya dibaca ayat kursi dan pada 4 penjuru rumahnya dan mengharapkan dengan itu menjadi penjaga dan pelindung syaitan. Syekh Buni menerangkan, siapa yang takut terhadap serangan musuh hendaklah ia membuat garis lingkaran dengan isyarat nafas sambil membaca ayat kursi. Kemudian ia masuk bersama jamaah, kemudian ke dalam garis lingkaran tersebut menghadap ke arah musuh sambil membaca ayat kursi sebanyak 50 kali atau sebanyak 170 kali. Insya Allah musuh akan melihatnya, tidak akan adakan mudaratnya. Syekh Kabir Muhyiddin Ibnul Arabi menerangkan bahwa siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 1000 kali dalam sehari semalam selama 40 hari, maka demi Allah, demi Rasul, demi Al-Quran yang mulia, Tuhan akan membukakan baginya pandangan rohani, dihasilkan yang dimaksud, yang diberi pengaruh kepada manusia. Benarkah ketenangan ada pada lisan Umar bin Khattab? Benarkah ketenangan ada pada lisan Umar bin Khattab? Tulisan kali ini adalah lanjutan dari tulisan sebelumnya membahas Atsar Imam Ali bahwa para sahabat Nabi mengatakan ketenangan ada pada lisan Umar. Telah kami buktikan pada Atsar ini kedudukan daif dengan keseluruhan jalan-jalannya. Kali ini kami akan membahas matan Atsar tersebut dan membuktikannya bahwa Atsar tersebut keliru. Para sahabat banyak yang tidak tenang dengan lisan Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuasai sakitnya dan di sisi kalian ada Al-Quran, cukuplah untuk kalian kitabullah. Kemudian orang-orang di dalam rumah berselisih pendapat. Sebagian mereka berkata, berikan apa yang diminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menuliskan bagimu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lagi mengatakan sama seperti ucapan Umar, dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, beliau berkata, menyingkirlah kalian. Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah penghalang antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan keributan perselisihan mereka. Hadis Ibu Abbas di atas tentang musibah hari Kamis menunjukkan bahwa lisan Umar telah memicu keributan dan perselisihan di antara sahabat Nabi. Sebagian dari sahabat Nabi mengikuti ucapan Umar dan sebagian lain ingin memenuhi permintaan Nabi. Keributan inilah yang membuat Nabi tidak suka dan menyebabkan terhalangnya penulisan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Bishir yang berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Umar telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam dari Aslam ayahnya yang berkata bahwasanya ketika bait telah diberikan kepada Abu Bakar sepeninggalan Rasulullah, Ali dan Jubair masuk menemui Fatimah binti Rasulullah. Mereka bermusyawarah dengan mengenai urusan mereka. Ketika berita itu sampai kepada Umar bin Khattab, dia bergegas keluar menemui Fatimah dan berkata, wahai putri Rasulullah, demi Allah tidak ada seorang yang lebih kami cintai daripada ayahmu, dan setelah ayahmu tidak ada yang kami lebih cintai dibanding dirimu. Tetapi demi Allah tidak akan mencegah jika mereka berkumpul di sisimu untuk perintahkan agar membakar rumah ini tempat mereka berkumpul. Dengan demikian, banyak kisah Nabi yang menceritakan tentang keikhlasan kita dalam berbuat suatu amal kebaikan. Maka dari itu, amal kebaikan yang baik adalah tergantung dengan niatnya. Jika niat yang kita lakukan lillahi ta'ala hanya karena Allah, insya Allah amal perbuatan kita akan diterima
dan pahalanya pun akan bertambah dengan seizin Allah. Dengan ini saya mengucapkan cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.